Indonesia. Shalom millennials, welcome back to GC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom milenial. Singernya ada suaranya nih. Kita mau sama-sama ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami pada hari ini Tuhan, buat setiap keadaan kami. Kami tahu Tuhan semua karena kebaikan-Mu, semua karena berkat kasih-Mu Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, dan sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan melalui setiap pujian kami Tuhan. Biarkan Engkau yang disenangkan Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Engkau yang bekerja, biarkan kuasa-Mu Tuhan yang hadir di setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang dapat bekerja Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan sebab Dia yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sebab Dialah yang terbesar dan termulia. Sebelum kita mau masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama masuk dalam penyembahan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Upon the waters, the great unknown.
me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of Spirit with me. Spirit with me when my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Jesus.
Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur sekali bisa melayani di GC Lewi online semua atas kemurahan Tuhan. Baik, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita menikmati firman Tuhan. Bapa, terima kasih Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini atas perkenanan-Mu saja. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu masih melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak-Mu, GC dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan pimpin mereka, Roh Kudus, Engkau mengalir pada hari ini kepada mereka, supaya mereka boleh mendapatkan pesan Tuhan, apa yang harus mereka lakukan hari-hari ini di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, jamah bibir lidah hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua atas perkenanan-Mu saja. Terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, bersyukur sekali dan kita mengucap syukur kita masuk di bulan ke-8, ya, kita diisolasi, kita masih dalam masa pandemi, tapi kita merasakan kasih setia Tuhan luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Dan kalau teman-teman adik-adik GC saat ini masih ada, masih sehat, semua atas kemurahan Tuhan. Amin. Nah, tema khotbah pada hari ini adalah Who Am I? Ya, siapakah kita? Ya, nah, usia-usia GC seringkali di usia-usia tersebut adalah sedang mencari jati dirinya. Ya, mereka berpindah kadang-kadang dari satu komunitas ke komunitas lain. Ya, mereka mulai membaca buku, kemudian mereka mulai cari pola gitu ya. Mereka mulai mencari model yang bisa dianut itu siapa gitu. Ya, itu adalah usia-usia wajar ya, atau sesuatu yang wajar yang dialami oleh GC. Mereka kepengen menemukan mana yang cocok dengan mereka. Sehingga usia GC adalah usia di mana kita sedang mencari. Ya, sebenarnya saya itu siapa gitu ya. Saya pasnya itu ngapain? Saya tuh punya potensi apa? Ya, sehingga bahkan di kantor di mana tempat saya bekerja, saya memberikan sebuah wadah yang di mana GC usia-usia milenial ya itu bisa berekspresi. Nah, hari ini kita akan fokus ya. Nah, kita di dalam Tuhan, di mata Tuhan itu kita itu siapa? Ya, firman Tuhan saya ambil di dalam Yesaya 43 ayat 4a saja. Ya, ini yang mendasari ya untuk menjawab pertanyaan siapakah kita ini. Ya, beberapa penelitian mengatakan bahwa usia orang mengalami depresi atau tekanan itu sekarang tidak hanya dialami oleh orang-orang tua, bahkan usia SD, SMP mereka juga mengalami depresi yang luar biasa hari-hari ini. Ya, bahkan juga ada berita-berita yang mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Nah, hari ini ada berita bagus untuk kita semua. Ya, teman-teman GC Lewi. Ya, Yesaya 43 ayat 4a berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku. Ya, ini Allah sendiri yang mengatakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Jadi ketika adalah kita sesuatu barang yang berharga dan kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok Tuhan melihat kita itu sangat berharga dan mulia? Itu yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Supaya engkau semua yang mendengarkan pada hari ini bisa menangkap betapa berharganya dan mulianya kita di mata Tuhan. Kita akan pelajari ini, kenapa kita berharga dan mulia di mata Tuhan di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya untuk adik-adik GC sekalian.
Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14 demikian bunyinya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Ya, saya akan bedah satu persatu ayat demi ayat. Kenapa kita berharga dan mulia di mata Tuhan? Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Daud mengerti sekali bahwa dia itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah, ayat yang ke-13 berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Saya akan menekankan sebuah kalimat, ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Kalian tahu apa itu buah pinggang? Ya. Buah pinggang itu letaknya di sini. Dan buah pinggang itu dikenal dengan nama ginjal atau kidney. Jadi Mazmur Daud luar biasa sekali. Dia bilang, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Atau ginjal kita. Kita punya dua ginjal, kanan dan kiri. Kenapa Daud menggunakan kata-kata ini? Kenapa Daud tidak menggunakan Tuhan, engkaulah yang membentuk jantungku. Engkaulah yang membentuk tanganku, tidak. Tapi Daud mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yaitu ginjal. Kalau teman-teman nanti baca, apa fungsi ginjal itu luar biasa sekali. Fungsi ginjal paling tidak, dia bertugas untuk membersihkan, memfiltrasi. Ya, aliran darah kotor menjadi darah bersih, naik lagi, darah kotor dibersihkan lagi. Sehingga orang-orang yang menderita atau ginjalnya mengalami kerusakan, apa yang harus dilakukan? Mereka, orang-orang tersebut harus mengalami apa yang dinamakan hemodialisa, yang dimana darahnya harus diganti. Buah pinggang, yaitu ginjal, berfungsi untuk memastikan bahwa aliran darah, kehidupan dalam hidup kita tetap berlangsung. Pesan yang pertama, kita berharga dan mulia di mata Tuhan karena Tuhan sendiri yang membentuk kehidupan kita. Dia membentuk ginjal kita. Kalau Tuhan yang membentuk ginjal kita, berarti ginjal kita sempurna. Aliran darah dalam hidup kita sempurna. Apa yang mengalir dalam tubuhmu itu sempurna. Karena Tuhan sendiri yang membentuk buah pinggangmu. Renungkan baik-baik dan ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih buat buah pinggangku yang Engkau sudah bentuk. Buah pinggang bicara kesempurnaan kehidupan. Makanya Allah bilang, engkau berharga dan mulia di mataku. Jadi poin yang pertama, kenapa kita berharga dan mulia di mata Tuhan? Karena Tuhan sendiri memberikan kehidupan yang sempurna dengan Dia membentuk buah pinggang kita atau ginjal kita. Bagian yang kedua, kenapa kita berharga dan mulia di mata Tuhan? Tetap di Mazmur 13, tapi bagian yang B berkata demikian. Kalau tadi sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, kemudian dikatakan demikian, menenun aku dalam kandungan ibuku. Suatu saat saya pernah berjalan-jalan di daerah Indonesia Timur, kemudian saya melihat bagaimana sih proses menenun. Ternyata menenun itu bukan hal yang sederhana, karena menggabungkan beberapa bentuk benang, ya, lebih dari satu digabungkan dan kemudian ditata seperti itu. Jadi butuh ketelitian sampai akhirnya menjadi sebuah kain tenun yang mahal harganya. Kain tenun itu bukan
pabrikan. Dia dibikin sedemikian rupa, ditenun, dipilih benangnya, disatukan warnanya, mahal harganya. Hari ini saya mau bilang kepada kalian, engkau mahal harganya. Karena Tuhan yang menenun engkau. Jangan pernah ada yang rendah diri. Jangan pernah ada yang bilang lagi, aku enggak berarti apa-apa. Aku dilahirkan dari keluarga yang enggak mampu. Aku dilahirkan dari keluarga yang enggak apa-apa. Aku ini sampah. Stop berkata hari ini. Karena Tuhan sendiri yang menenun engkau. Engkau mahal harganya. Menenun pekerjaan yang butuh ketelitian yang luar biasa. Ketika kita jadi keluar dari kandungan ibu kita, itu yang menenun Tuhan. Tangisan pertama kita, itu sebenarnya ucapan syukur karena kita mahal harganya. Jadi ketika engkau lahir di bumi dan engkau menangis, sebenarnya engkau sedang teriak, terima kasih Tuhan, aku mahal harganya. Dan kalau hari-hari ini engkau sudah lupa itu, hari ini Tuhan ingatkan kembali. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menenun engkau, mahal harganya. Kalau yang pertama tadi Tuhan membentuk buah pinggang kita, yang dimana artinya Tuhan itu membentuk ginjal kita, memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan kita itu sempurna. Yang kedua, kita itu mahal harganya. Karena Tuhan sendiri yang menenun kita. Haleluya. Itulah siapakah kita. Nah di ayat 14, ini luar biasa sekali. Makanya Daud mengatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari-hari ini karena kesulitan hidup, tekanan hidup, terkadang kita lupa bahwa kita ciptaan Allah yang luar biasa. Bahwa kita mahal harganya. Tapi Daud luar biasa sekali. Karena dia mengetahui yang membentuk ginjal atau buah pinggangnya adalah Tuhan sendiri. Yang menenun adalah Tuhan sendiri. Makanya begitu keluar, lahir dari kandungan ibunya, Daud bisa berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Engkau yang saat ini melihat tayangan ini, engkau angkat tanganmu dan mulai mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan ketika engkau menyadari bahwa kejadianmu adalah dahsyat dan ajaib, engkau akan berdampak dahsyat dan ajaib bagi orang lain. Di mimbar ini saya berkata kepada kalian semua, kalau engkau hari-hari ini tidak berdampak, kalau hari-hari ini engkau tidak bermanfaat bagi orang lain, engkau harus lebih menyadari bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ada potensi yang belum keluar dalam hidupmu. Hari ini, firman Tuhan meneguhkan kembali. Engkau berharga dan mulia. Karena Tuhan sendiri yang membentuk buah pinggangmu. Memberikan kehidupan kepada engkau. Yang kedua, dia menenun engkau dan mahal harganya. Makanya engkau dimanapun engkau berada, kejadianmu dahsyat ajaib. Kalau kita ini dahsyat dan ajaib, dimanapun Tuhan tempatkan engkau berdampak. Orang-orang sekitarmu akan melihat, ketika aku bertemu orang ini, kok aku merasa ada sebuah keajaiban yang luar biasa. Ketika aku ketemu orang ini, aku merasa ada damai sejahtera yang luar biasa. Engkau berdampak bagi orang lain. Dan orang lain mulai bertanya-tanya, kenapa kehidupanmu ajaib? Kenapa aku bisa melihat kemuliaan Tuhan? Di situ engkau mulai bersaksi, iya, karena aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Makanya Tuhan, kemuliaan Tuhan ada padaku. Engkau mungkin enggak punya banyak hal yang bisa engkau berikan kepada orang lain. Tetapi apa yang engkau punya, senyuman yang engkau punya,
Engkau bisa membantu apa yang bisa engkau lakukan. Mungkin gak harus materi, tapi engkau ringan tangan untuk membantu orang lain. Ketika orang lain bertemu dengan engkau, mereka merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Mereka akan melihat engkau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan sebagai penutup, saya akan sampaikan kepada kita semua yang melihat tayangan ini, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membuktikan kita sangat berharga. Malaikat tidak ditebus oleh Tuhan, kita yang ditebus. Itu menandakan kita berharga di mata Tuhan. Makanya di Yesaya dikatakan, engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau. Dengan dia mati di kayu salib, menunjukkan cinta kasihnya yang luar biasa. Siapakah kita? Engkau mendapatkan jawabannya hari ini. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk ginjalmu, memberikan kehidupan yang sempurna. Yang kedua, Tuhan menenun engkau itu harganya mahal. Bahkan karena kasihnya yang besar, dia rela mati di kayu salib. Untuk kita semua. Tundukkan kepala. Ambil saat teduh sejenak. Biarkan Roh Kudus bicara. Pribadi lepas pribadi pada hari ini. Ucapkan syukur bahwa kejadian kita ajaib, kejadian kita dahsyat luar biasa. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Kalau hari ini ada yang merasa saya akan berdoa untuk engkau, letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk kalian. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang ada di dada ya Bapa. Mereka mungkin hari-hari ini mengalami tekanan. Mereka hari-hari ini mencari jati diri mereka. Mereka merasa orang yang tidak berguna. Hari ini ya Bapa, Roh Kudus mengalir. Roh damai sejahtera itu mengalir bagi mereka. Oh haleluya, Tuhan Yesus berikan pengertian kepada mereka. Bahwa mereka berharga dan mulia di mata Tuhan. Haleluya, jadikan anak-anakmu ini berdampak dan bermanfaat bagi teman-teman sekitar mereka, bagi orang lain. Terima kasih. Berkati mereka yang bekerja juga, yang sudah bekerja, bahkan yang masih di bangku kuliah maupun sekolah. Tuhan Yesus berkati. Berikan mereka kepandaian, kecerdasan yang luar biasa. Karena Engkau sendiri yang memberikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kekuatan, kesehatan juga Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa kami berharga dan mulia di mata Tuhan. Terima kasih. Sekarang angkat tanganmu, terima berkat daripada Allah Bapa sendiri. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman, terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya dong. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa teman-teman scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di GC Youth Online Service minggu depan. Happy Sunday and God bless you.